Cing udah mulai. Sudah dong. Timer lagi 45 menit gila. Yo, Jadi kita kembali ke bersama kami di babak pertama. Ini pertandingan antara Malaysia melawan Brunei Darussalam. Gak ada yang bohong. enggak dong. Ngomong-ngomong dia udah jadi komentator. Jadi Komentator apa anjir? spektator Jadi malah. kemarin dia lama nggak tag tuh jadi ada sampingan. Sampingan apa? Iya. Sampingan yang nyamping sebenarnya. Jadi Ini. nyamping nggak kelihatan ya tiba-tiba hilangan. Kalau enggak gitu sekolah jadi wasit. Fuck you. Sekolah jadi wasit Jadi gila. hakim garis. Hakim garis sekolah sepak bola gajah. Nah, itu. Terus yang Aldinya mungkin jadi ball boy gitu ya. Welcome back teman-teman ya. 3, 2, 1. Welcome. Di tanpa naskah. Dia udah ngetek Sebuah Dia udah ngetek ya tuh ya. 3. Borongan teman-teman. Oh, lanjut juga. Sebuah apa? Oh, sebuah masih Kan apa tadi nih? kembali lagi sama naskah. Iya, maksudnya balik lagi sama kita yang ini tuh sebuah formasi yang sangat rare, Anjir, rare yang aja. sangat rare. Sepertinya beliau pendukung MU, teman-teman. Kalau misalnya lagu apa kartunya Yu-Gi-Oh mah opsi dia ya. Yo, Kepala di mana, tangan di mana, kaki di mana, pantat di mana, peler di mana, enggak ada. Enggak ngomong. Kalau kayak gitu Blue Eyes Dragon. Anjay, Blue Eyes White Dragon. Nice, Yoi. nice. Nggak tahu Gila. White Luhak. Anjir, gila aja bau panda dong. Ini kayak balik lagi ya. Ini mah kita sebuah episode dadakan. Enggak dadakan ya, memang ini harus Mas jangan Mas, belum tacap. orang harus digiring, harus disumon dulu, Iya, Jose betul. dulu, barulah. Enggak, sebenarnya bukan harus disumon, harus disadarkan dulu dia. Udah emang ngegetek anjing gitu. Iya. Sibuknya sibuk banget dan nggak tahu kenapa. Nih, kemarin dia di rumah sampai kata bini gue kayak gini. Lu gak ngetek mulu lu katanya. Nah itu kan diomelin bini lah. Gimana Iya. dah gitu kan. Maaf ya. Udah, monggo silakan. Maaf ya. Saya lagi banyak konferensi pers sama negara-negara adidaya. Nah, Kemarin juga sempat ini ke Rusia. Meeting sama siapa tuh presiden Mas Putin. Iya. Ada kalau nggak gitu ke ini ya. Apa? Ke Maroko juga sempet ya ke Maroko, iya. jualan cengkeh. Iya jualan cengkeh. Ke- Ke Maroko jualan cengkeh sama ke Mama Maroko. Terus bang langsung aja to the point. To the point apa? Kita mau ngomongin apa sih dengan Sebenarnya kita mau ngomongin terkait kebijakan anjing. sebentar Belum apa-apa udah berat bangsat. lagi, ini tuh sebentar lagi kita kan mau kita tuh mau monetes, jangan seperti itu. Loh, saya kan sebenarnya Anda kan ini sebenarnya ini ada video ketiga yang yang tag sama Pras. Iya. Dia tuh udah 3 kali tag hari ini. Sama saya ini yang terakhir. Iya. Sama Cepi tambah lagi jadi 4 sebenarnya. Terus Enggak ada yang. gue dari tadi udah nyapu mulu. Ngomong ya? Iya. Anjis, ngare Re. udah mulai bisa nyapu dia Nah, sekarang. Ray itu Ngeri. sekarang udah bisa secara vokal. Anjis. Langsung tadi ya gitu, langsung meraih keresahan seorang relawan. Gue kan udah. Padahal kita juga mau bahas itu kan? Iya nggak sih? Ini Gara-gara bukan nyapu, ini Ya. mau ngepel lagi nih. Ini bukan nyapu nih, kayaknya ini ngepel lagi. Udah itu, masih ngeres nih ngepel aja kali ya katanya. Telat lah. Tadi dia tuh sudah langsung mau masuk ke pemerintahan, kan gua kan jadi kaget gitu kan. Loh, maksudnya pemerintahan Arab Saudi kan? Enggak, ke Lah, Minyak Uni Emirat Saudi. Arab. Oh, iya. Dia mau bisnis ini. Cengkeh. Ini apa? Si pedes tuh di daerah panas. Durian montok. Durian montok apa? Iya, itu dihybridin sama korma. Korma montok. Deng, bro. Gitu. Deng. Belum pernah ada pembibitan seperti itu. Bener sih. Itu Durian hybrid. montok udah ada, korma montok belum. Iya. Janda montok banyak. Iya, mobil-mobil hybrid kan udah ada. Ini tumbuhan-tumbuhan harus ada yang Nah, hybrid. sebenarnya ini juga sebuah konspirasi sebenarnya mobil hybrid itu kan sebenarnya minum bensin dan makan rumput kan. Iya.
Bener gak sih? Bener gak sih? Bang, jangan kresek juga mahal bang. Buset gua ke apa ke Indomaret gope. Kresek. Iya. Terus gue nanya. Nah, "Kalau berat beli apa? Kau beli apa? Terus ke toko ini, toko kue gitu kan kadang kan suka ngejual karung kayak Iya, gitu iya, iya. yang biasanya gocek ceban. Ya Allah. Nah, sekarang mah gini aja, karena di tempat perbelanjaan itu kalau misalnya kresek itu harganya gope, jadi teman-teman kalau misalnya ke toko perbelanjaan ditagih parkir, kasih aja kresek 4. Ini mana ini? Iya gak? Iya kan? 1.000 balik. Dia langsung jauh dari tema anjing. Enggak. Sorry. Malam ini kita akan membahas terkait review hal-hal absurd di TikTok, Instagram yang lagi viral opening aja. Emang ada lagi viral opening apa? Ah, ya banyak dong. Kecomania. Gua Apa ya? Terlalu gue sebenarnya nggak pernah. Ini serius dan jujur di HP gue kagak ada TikTok karena tidak relevan. Iya nggak relevan. Karena di sono dikit-dikit joget, Iya. dikit pamer belahan kan ya Allah. Tapi sekarang udah enggak loh. Udah enggak terlalu tergantung. Tergantung FYP. Itu Oh, Bapak main TikTok. Nah, Oh, kayak gitu. loh. Adek yang di Karawang nih. Kalau main dicek TikToknya. coba Keceplosan. coba di search aja historinya Ah. ada TikTok shopnya enggak? Itu tergantung. Itu mah cewek, meren. Iya. Ini tuh tergantung algoritma. Kalau kalian sering bukain hal-hal yang kayak gitu, pasti FYP-nya kayak gitu. Lah, aku di Instagram nge-like tete, keluarnya tete. Iya itu. Ya, Ya yang viral di HP saya begitu, ya. Iya di HP yang lain nggak tahu. Ya nggak tahu kan ya. Iya di sini kan Iya, bener nggak? Dan ada- biasanya semua konten RC. Oh, gitu. Cek aja. Oh. Ya kalau ada nyempil-nyempil 1-2 mah ya oke lah. Kok bisa? Kok bisa? Tuh, kok ada sepilannya Kok itu ya? inspiranya? Itu mencurigakan. Oh, gitu. Jadi mungkin Ade. di sela-sela arsi ya Ya kan nyempetin dulu. ini kan biasanya gini kan kalau misalnya kita lihat yang orang yang main TikTok tuh Arsi, video seksi diam dulu lah lama nih. Oke, Arsi, video seksi lagi diam dulu lama nih gitu. Oke, lanjut tuh. Poin nomor 1. Konten viral sama dengan hiburan atau sekedar keanehan. Lebih kalau ke sekarang lebih ke aneh sih. Jujur, soalnya Fenomenanya makin aneh makin ramai. Iya gitu. makin anehnya sih aneh dan meresahkan. Kayak ini tuh Bang ya, kayak gini loh. Kayak misalkan ada ads tentang apa? Game Play Store atau App Store. Ya, astaga. Postingan itu bener Bener apa? AI-nya Sebelum tuh- hohe. AI-nya pakai banget Bang. Oh iya. Kagak ada creative rate-nya gitu loh, masih ada developer segala macamnya gitu. Apa sih anjir? Tapi ada satu konten yang viral dan tidak bisa di copy AI. Apaan? Masih meneksi lah. Nggak akan ada bisa. AI AI itu nggak bisa bahasa Seruni, bos. Itu memang Bahasa aja ya, Bang. bahasa yang magis. Bahasa Sunda. Wih, oh bahasa Suryani, sorry Suryani. Yang bener yang mana ini? Suryani benar. Nah, apa lagu Fron? Ini makasih kan. Nggak bisa lo AI. Nggak pinter. Nyerah kayaknya itu lah. Ayam robot berarti bukan ayam Iya, robot berarti. bener. Verifikasi kan. Bener. Yang disukain 40 bidadari. Ih, AI nih, seperti AI nggak bisa ngomong Cikopa jijing samsai. Kalau yang Ugung ngalagadai. kalau yang katanya Seger, nggak akan bisa. kalau yang katanya punya gunung di Parung. di mana itu? Hah? Itu kan sebuah keanehan dan Nah, anomali kan. kalau itu sebenarnya AI, Iya, soalnya dia katanya tuh udah artificial intelligence itu mah. I-nya 2 ya berarti ya. Iya dong, soalnya saya juga pereman, saya juga vokalis, saya juga drummer, banyak. Katanya dia juga udah pernah nyoba sempet ngontek Donald Trump sama Putin buat genjatan senjata. Demi Katanya. anjis kok. Gue di sini katanya buset nih kekuasaan. Ini Gila. cengakan serem-serem juga gitu kan. Gila, dikiranya Putin bisa pakai bahasa Sunda kalinya. Nah, itu Damang-mang. itu tuh pakai yang serius lagi. Ini serius yang diwawancara sama apa? Oh. Si Dr. Richard itu lah. Kan itu kan. Yang katanya tuh dia tuh punya kolega dan nggak banyak orang yang tahu kalau dia sebenarnya tuh
punya gunung. Kan diketawain pertamanya. Ih, serius kok ketawa? Ini serius, saya punya gunung. Saya ada sertifikatnya. Ngeri. Lah, bapak-bapak juga yang udah berkeluarga punya gunung. Di dalam Bukan, maksudnya di terasnya kan dibikin buat Gundukan. namanya digundukan. Kan sebutnya kalau anak-anak, ih gunung gitu. Ya, Betul ya? Yang punya mantap ya? mantap sih. Kalau Ata ketang jorok, sama kayak saya berarti. Itu tuh sumpah banyak-banyak, iya nggak tahu ya, Hmm. algoritma dengan FYP sosial media zaman sekarang. Kalau kagak iklan judul, ya sih iklan-iklan yang scam kayak gitu tuh anjir. Emang. Terus ya itu banyak banget ya. Tapi emang bener sih, kalau misalnya disebut fenomenanya makin aneh makin rame, ajis jika orang-orang teh, kalau aku lihat sekarang mah, tontonannya teh aneh, Iya soalnya apa ya, astaga, demi sebuah brand dan endorsement gitu loh, pamer-pamer belahan. Nggak apa-apa. Nggak, tapi kalau misalkan di DM gitu ya, nanya harganya berapa, kesinggung katanya. Pelecehan seksual kan. Oh, Itu tuh sering mau se FYP yang kagak pernah ngeliat gituan pasti muncul, gue heran. nah kadang kok aku main sama kayak gitu tuh, dia kesinggungnya kenapa pamer belahan, ditanya berapa kok kesinggung. Sekarang gini aja, ban mobil dempetnya ada belahannya, ditanya berapa juga sepasangnya 1.500.000, nggak ada kesinggungnya ban. Nah itu. Lu aja kepede aja. Nah itu sih nyalunya sensitif aja gitu ya. Padahal Gitu nggak aja. apa-apa. Iya. Ya nggak jelas itu sosial media zaman sekarang itu, makanya nggak pernah scroll lagi gue, mendingan nonton Dede Inon gue sih. Anjir. Kalau nggak gitu Gila. nontonin ini. Dari itu yang jadi ini yang jadi tukang Toredi ini ya. Maramamau. Maramamau. Itu ya, yang katanya omelet dicampur Pepsi. Iya. Anjir. Itu tuh iya, mana dikocok dulu botolnya, cekas gitu kan, Emang. dicicip dikit. Udah itu. Supaya jadi ini pedagang gigi ya. Yang giginya tadi pakai bawang putih ya. Yes. Bawang putih. Tapi sebenarnya itu adalah bentuk kreatif sih sebenarnya, karena apa? Mengikuti konten viral tapi dengan cara yang unik gitu. Iya. Enggak, tapi Gitu. ya kenapa harus bawang putih? Beragain ini banget. Mbok kayak si Ebel aja gitu, tahu si Ebel Cobra kan? Itu Iya. kan pakai gigi palsu, mending gitu. Kenapa kepikirannya ke bawang putih? Anjir. Lebih herbal. Enggak sekalian black garlic gitu. Enggaknya, beli garlic mantar bersin anjing. Pedas. Poin kedua nih, challenge yang bikin geleng kepala katanya. Tren challenge yang berbahaya atau tidak masuk akal. Kenapa banyak orang yang tetap ikut demi views? Emang bener sih. Iya, dulu ada tuh yang tahu nggak yang yang pakai sound itu, yang orangnya teh keluar dari mobil. Terus? Dia lagi nyetir benar. Terus? Apaan? Di tol. Enggak, pergi di pinggir jalan gitu. Terus? Yang gigi ulang kulit. Yang mana? Dia teh sendiri, supir. Ya kameranya di pojokan. Terus pas begitu udah mulai si lagunya, dia keluar dulu dari mobil. Gelinding. Oh iya. Oh, tahu ya tahu. Terus akhirnya dia Iya. Tapi kan pernah ada kejadian kan tuh Jakarta yang video kayak gitu langsung digaplok kan. Soalnya lagi naik Grab. Masa goblok lagi. Lagi macet, enak aja lo mau gua tinggal nih, yang bayar siapa gitu. Oh ya maaf Bang gitu. Astaga, demi konten kayak gitu ya. banyak sih sebenarnya. Tapi kok yang motor nggak ada ya? Motor Ya pas lagi berhenti langsung keke. Tuh motornya jalan gitu. Kok belum ada ya? Iya. ada 4 dulu. Nah, kalau bajai bisa bang. Lah kenapa nggak pakai mobil yang buat ngangkut sampah ya? Kan Iya. bisa. Langsung tapi Pakai langsung tosa itu. tapi langsung kunci stang seri. Iya. Gitu. itu susah anjir itu handle-nya. Soalnya kan biasanya kita pakai motor ini kan gini kan. Lalu gini beloknya gini. Enggak sebenarnya kan kalau misalnya kita belok biasanya kan sama badan. Kalau itu kan gini. Itu susah sumpah lu anjir. Apalagi kalau kosongan. Mending ada isinya belakang. Sumpah kagak ergonomis, kagak enak. Handling susah anjir, kayak di Gran Turismo no anjir. Gak bannya kagak diganti yang soft anjir. Kayak gitu. Cuman emang kalau misalnya dibilang yang challenge yang aneh-aneh emang banyak banget. Contoh mungkin challenge yang aneh apa ya? Masih ingat kagak sih dulu challenge di TikTok yang anjing nenek-nenek mandi lumpur no? Oh iya. Itu salah satu challenge yang paling
bedebes banget itu. Ya kalau misalkan dia niatnya nih orang-orang yang nonton tuh niatnya memang ngebantu, ya kagak usah di challenge bang ya, tinggal mintain nomor rekening terus ditransfer. Ini mah ya memang itu gift-giftnya pada mahal kan, ya tapi ya ampun. Tapi tahu nggak sih PR-nya orang-orang, PR-nya orang-orang punya duit tuh, makin punya duit makin aneh pikirannya. Emang salah satu contohnya siapa? Ya petinggi elit global. Wey. Bikin sebuah basement yang anti apokalips. Yang ini keluarga ini ya, keluarga anak Ross. Bukan yang si Rosa, ini si Google. Bukan Facebook, si Metaverse, Mark Zuckerberg gitu. Mark Zuckerberg. Dia beli pulau dan membuat sebuah basement yang kalau katanya dibom, diapain, dikasih nuklir, dikasih apa, bom proof berarti ya, ini nuklir proof berarti. Yang di dalamnya tuh katanya tuh wah gitu ya, apa fasilitas semua tinggal. Itu tuh orang-orang aneh mungkin yang saking kebanyakan duit terus gabut gitu loh bang, ini duit gua habisnya dihabisin buat apa ya? Iman itu ya gitu. Itu ya Bang Mark belajar Islam bang. Kalau itu maha daya dan upaya. Ya. Kalau di Islam tuh kalau apa disebutnya, kalau Allah sudah menyebutkan jadilah. Kun fayakun. Kun fayakun, betul sekali. Ketika di Islam orang goreng aja. Nah, okay. Kayak gitu bang. Belajar Islam lah. Biar nggak lebating nonton Upin Ipin nepi kaya na orang sabar tahun terus naik kelas kene, gitu. Iya, masa sih hanya gundul mulu ya anjir ya. Itu kebotakan dini atau gimana? Anjing kebotakan dini anjing. Udah ada lagi aja. Iya lagian. Iya itu sih ya karena imajinasi anak-anak, cuma kan ya bener ya, ini kalau orang terlalu kaya ya gabutnya juga kelewat batas. Tapi sejujurnya nih, ini mah pribadi sendiri ya. Pakai tangan aja sih, pakai sendok kayak siapa aja lu. Aku pernah di satu titik punya uang memang yang gak disangka-sangka lah. Kita biasa megang nominal 1 digit, tiba-tiba 2 digit. Karena ada pemberian segala macam. Bukan bohong, bukan bohong. Pemikirannya aneh-aneh. Sumpah. Kepikiran, aduh gue punya 2 juta apaan ya, gitu. Enggak, kalau misalnya punya 2 digit lebih itu, jadi kepikirannya bikin yang aneh lah. Contoh dalam yang aneh tuh jadi ibaratkan apa, kayak ya mohon maaf ya, kayak misalnya mulai pengen ngejelin orang-orang yang di aplikasi. Walaupun mungkin orang-orang yang gitu kan banyak aja sebenarnya isu, tapi kan buat aku mah sebenarnya kayak gitu kan kocak aja gitu, ngapain sih ngejelin kayak begitu, kan mereka cari duit ya. Sempat kepikiran kayak gitu. Atau misalnya kan ya? Iya. Atau misalnya ibaratkan mesen makanan terus nggak di kayak pura-pura nipu gitu. Cih, pengen tahu kayak gimana. Sempat kepikiran jail orang kayak gitu. Oh ini apa, sosial eksperimen? Nah tapi bukan sosial eksperimen, ini mah aku sendiri pengen ngerasain jail kayak gimana. Gara-gara ngerasa punya duit. Mas lu sudah langsung ke urat-urat otak pun jadi gabut ya ini kalau gabut jatuhnya mah bener anjing. Dia pengen nyobain yang aneh-aneh. Kalau misalkan challenge-nya yang bikin urat malu putus. Nah sebenarnya urat di kita tuh urat malu nggak ada yang putus. Tapi kan sempat yang viral-viral ya prank-prank itu kan. Sebenarnya itu mah urat malunya nggak putus, karena kalau urat malunya putus biasanya memang diagnosa dari dokter akan berbeda. Nah gitu. Tapi bentar ya. Pedas. Air putih. Tolong. Jadi memang kalau misalnya bisa dibilang mah sebenarnya bukan urat malu sih, jadi memang lebih ke cari views. Karena kan orang-orang kayak gitu kan biasanya ada beberapa orang yang memang mencari yang kayak gitu juga. Tapi analoginya gitu. Sebenarnya bukan urat malunya yang putus, cuman ya dia memang ya gitu weh. Tapi ya kalau menghilangkan rasa empati. Ya tapi kan maksudnya tuh kok itu tuh biasanya cheers gitu. Nah, ya udah itu udah dari dulu sebenarnya. Oke. Ini kan properti yang memang kata Bapak kameramen memang ini tuh udah jadi sebuah properti. Jadi ada gimmick gitu. Karena tulisannya circulatis gitu. Oh gitu. Saya sampai bela-belain loh. Berapa cup nih? Oh gitu. Iya, gue juga. Kampung banget.
Nanti mana cari propertinya jangan yang serius, tulisannya minum anjing. Tapi sempat juga, Gitu. tapi sempat juga displaynya di sini RC. Makanya tuh ada stand-nya tuh. Oh iya. Iyo. Biar apa sih? Nah, itu mengejar. Nah, itu challenge. Ya ini masuk nih. Iya. Challenge yang gila bikin gila kepala kan kita lagi take mas ngapain ada RC ya? Iya dan dia pun gitu maksudnya tuh ngeset tuh lama Bang. Agak kurang sana Pres. Oh iya. Oh iya. Nah, ya aman. Kata aku Udah, mah mulai gitu dia. Kata aku mah daripada nge-display RC ya, mending depannya mobil kijang langsung. Nah, iya, perfeksionis biasa. Di situ kayak gitu gitu tuh. Kayaknya mau balapan anjing ini. Ya gitu nggak, tapi kok sampai bisa gitu sih? Lu sendiri memang pernah gitu ngalamin punya ya kebetulan lagi megang duit gak banyak. Lebih ke gabut jatuhnya, bener sih kok kata aku mah, lebih ke gabut. Jadi lu Jadi ngapain? Hah? Pernah nggak? alhamdulillahnya enggak, cuman ngerem aja jadinya gitu. Oh, tapi sempat kepikiran. Sempet loh. Sempet kepikiran ya, kebayangannya ya duit megang banyak. Ya. Ini minta apa aja dapat nih. Kasih. Gabut dong. Masih ada nih. Sempet kayak gitu, tapi dipikir-pikir sampai tolol banget gua ngapain ya kepikiran kayak gitu. Sempet sih. Kemarin banget ngeliat ada challenge. Jadi orangnya take konten. Aduh, cok. Terus dia teh kontennya di mall. Di mall kan udah rame kan di jam-jamnya rame lah. Oh. Dia teh pakai kamera doang. Mungkin nggak tahu kameranya disimpan di kepala. Terus dia teh lari Terus? sambil teriak-teriak. Kebelet gitu. Terus? Kan siapa yang nggak Noleh lah. Iya. Klik semua kan. Itu dong. Nah. Sampai keluar. Lari-lari dia. Maksudnya keluar tuh tainya? Enggak, maksudnya dia lari dari lantai berapa gitu. Oh, iya. Dikira kayak kebertanya tuh beneran keluar tainya gitu. Dia cuma gitu-gitu doang. Terakhirnya apa? Ya, itu tuh maksudnya ya udah mah rakyatnya tuh segera diduitin, ya atasnya juga kan diduitin juga kan. Ya mungkin ini tuh salah satu turun temurun dari VOC ke Hindia Belanda. Anjis, berat. Proyek mana? Proyek Sanguriang? Enggak. Arcemanik? Enggak. Apa? IKN? Apa? Dendas tuh? Dendas. Anyar Panarukan. Oh. Tapi kan enggak proyek Dendas enggak ada tiba-tiba bilang pakai kamera kebelat enggak ada anjir. Apakah dari dulu apakah mereka seperti itu juga? Enggak juga. Ngeprank. Karena lebih ke survive sih. Nggak, tapi kok gue yang malu ya, Bang? Ini yang lainnya MM-an tuh. Bang, kok gue jadi yang malu ya? Nah, sebenarnya kalau bisa dilihat dari video ini teh kan menunjukkan bahwa orang tuh senang melihat orang lain blow on. Itu poin satu. Contoh, kenapa sih harus dengan cara seperti itu mencari atensi? nih dengerin, nih. Gue yang malu lo tadi. Nih, gue waktu di beberapa kali di open mic ya. Jadi ternyata orang-orang tuh ingin menertawakan sesuatu yang menurut mereka terlihat blow on dan goblok. Ada beberapa orang kayak gitu. Ini serius kan? Serius benar. Soalnya lu biasanya tuh ini serius kan ini? Sudan mulu, Misalnya dia Cheers. tuh mukanya tuh gimmicknya tuh meyakinkan itu teman-teman. Gimmicknya udah bener terus disimak gini kan. Ntar tuh nggak tau kemana. Terus balik lagi seriusan kan ya? Oke. Serius kan? Tuh kayak tadi dia kebelet Enggak, tapi benar. Emang orang tuh senang melihat orang lain blow on atau goblok. Nah, tapi itu yang enggak ada, itulah beberapa yang enggak masuk ke nurani beberapa orang. Makanya kalau misalnya di dunia dunia stand up itu untuk sesuatu yang absurd tuh pasti nggak akan di-up di ranah corporate. Kenapa? Karena ranah corporate itu biasanya adalah orang-orang yang memang orang-orang berpikirnya berbeda. Karena mereka kan kelas menengah ke atas. Ya intinya berarti ya materinya menyesuaikan audiens itu ya. Nah, tapi kan dengan kita melihat ada materi-materi yang terlihat goblok dan orang-orang ketawa, buat aku sendiri ngerasain kayak anjing apa yang lucu sih. Gitu.
Lu ngeliatin kegoblokan tuh bukannya jadi bagus, malah jadi kelihatannya teh menjual harga diri demi orang lain tertawa. Mending kalau misalnya pas kayak gitu orang lain hanya taunya itu branding. Tapi kan orang-orang kebanyakan pas lagi kayak gitu langsung anjing si goblok, karena enggak sih? Ya jadi berarti emang jatuhnya ini tuh jadi sebuah ironi juga gitu ya. Iya. Demi ya itu demi atensi, demi apa ya? Ya mungkin dia mikirnya ini tuh entertain dan bisa menghibur, cuma Betul. cuma kayak tadi gue ngeliat dia yang ngeliat tapi gue yang malu gitu loh, maksudnya Ya itu iyalah. apa ya? Soalnya gini, memang di kalau mungkin kamu tuh pasti juga tahu, ada beberapa vlogger yang dimana dia tuh mencoba ngomong sendiri sambil nge-vlog, tau gak sih? Yang dia pas lagi jalan sambil ngomongan kata teh. Nah inilah pandangan orang-orang, terkadang kita malu terhadap pandangan orang ke kita, padahal orang tuh gak akan terlalu ingat dengan apa yang kita lakuin. Iya. Gitu. Ya jadi memang apa ya? Kalau soal yang nge-vlog apa ya, vlogger gitu tuh yang gue kan ya salah satu yang suka di apa ya, dunia transportasi gitulah. Ya entah itu kereta, entah itu bis, entah apapun itu. Nah, kan biasa adalah ya vlogger-vlogger yang dia tuh anak yang suka bis mania. Terus dia tuh di YouTube-nya tuh dia tuh apa? Nge-review terus sambil ngejelasin. Nah, kadang gua tuh ini jadi dia tuh nge-review, jadi dia tuh nyobain salah satunya mungkin ada salah satu perusahaan bis tuh yang baru nge-launching ini unitnya dan trayeknya kemana sampai mana gitu kan. Ya kayak gitu-gitu kan biasanya nge-review terus sekalian ya ngasih tau lah gitu ya, nge-review, ngomongin, ngejelasin bla-bla-blanya. Terkadang gue tuh suka mikir ya memang mungkin si device-nya dia tuh memadai, cuma apa ya, ini kan ada penumpang lain juga. Nah terus tuh dia tuh ngomong kan kayak ngeganggu gitu ya sama penumpang yang lain. Dia tuh ngomong jadi suaranya cukup agak keras gitu, jadi kayak nggak, maksudnya tuh pelan-pelan atau gimana gitu ngomongnya tuh. Jadi ini teman-teman, ininya ada fasilitas ini, ada si legroomnya lumayan lega dan segala macamnya, kursinya reclining dan segala macamnya, ada hiburannya afford dan sebagainya. Cuma di sebelah tuh ada orang, ada penumpang lain gitu loh. Kadang gue tuh masih kayak gitu apa kagak ganggu orang lain nggak sih gitu. Nah sebenarnya kan yang kayak gitu tuh karena mereka udah mulai karena ingin terkenal, mereka udah mulai namanya mencolek ranah privasi, Pak. Ya, tapi kenapa nggak mau effort dikit, seenggaknya dubbing kayak pas lagi ngedit gitu ya. Maksudnya tuh dia kan, yang gue tahu tuh biasanya tuh mereka tuh udah memilih-milih lah part-part mana yang bakal dimasukin jebret. Dan itu mungkin dievaluasi, dilihat lagi. Nah habis itu dia tuh nonton videonya sendiri terus sambil ngedap ngomong gitu loh, sambil direkam. Kan mending kayak gitu nggak sih gitu loh. Nah sebenarnya kok gitu tuh mengincarnya sebenarnya originalitas, dalam artian dia originalnya karakter. Bukannya emang itu menyangkut ke ranah privasi orang lain. Makanya kalau teman-teman tahu, lihat vlogger-vlogger di Jepang. Iya itu benar-benar privasi ya. Nah, karena semua gitu. Nah, jangan kan di Jepang, lihat di beberapa negara luar. Karena memang ranah privasi itu adalah salah satu poin utama. Iya. Di kita tuh karena ranah privasi udah mulai dihilangkan, jadi seenaknya contoh kita tuh negara yang notabene mengikuti negara orang. Tapi tidak melihat seperti apa budaya yang di kita juga. Nah, dalam artian kayak gini, mereka tuh contoh katakanlah orang nyontoh orang di Cina aja pada bebas cuek bebek, tapi ada beberapa daerah nggak bisa gitu, Pak. Jadi mereka makan kelawar, masa kita ngikut makan juga kan enggak ya? Nah, terkadang yang kayak gitu sih berbahaya sebenarnya. Jadi ya memang viral boleh, challenge boleh, cuman maksudnya yang masuk di akal lah. Bukan apa-apa ya buat aku pribadi ya yang kelas menengah yang menganggapnya bahwa ya benar, jadi orang teh kayak tidak dibuat edukasi aja orang. Nah, maksud gue tuh gitu. Jadi mungkin niatannya dia tuh menginformasikan fasilitas, cuma dia tuh tidak menghiraukan ya penggunanya tuh kagak dia doang. Betul. Gitu. Soalnya kan terkadang tuh kalau orang-orang yang katanya tuh kerja kantoran, korporat kayak gitu, biasanya kan dia tuh urgent kayak kemana gitu tuh, maksudnya pakai kendaraan umum. Terus ya dia tuh pengennya gitu, maksudnya tuh di dalam kendaraan atau dalam
transportasi dia tuh pengen istirahat sambil tidur, jadi melek-melek udah nyampe nih. Nah kalau ada yang istirahat gitu kan keganggu bang gitu loh mas. Bener. Gitu. Ada juga yang melek-melek tiba-tiba stasiunnya kelewat. Nah Ada. itu. Terus ada juga yang kemarin-kemarin mama yang ketinggalan disuruh berhenti. Oh iya. Ya kan Dikira kereta kayak angkot. dikira ini Transjakarta. Transjakarta juga nggak bisa, harus stasiun berikutnya. Nah, ya kayak gitu maksudnya tuh. Ya nggak apa-apa. Apa ya? Ya itulah yang ada di Benak. enggak coy. Di sosial media. Ah. Apapun itu jadi tidak melulu untuk apa? Istilahnya tuh FYP atau apa itu istilahnya? Apa? Apa Chris? Apa? Kalau apa? Apa sih kalau kita Kita tunggu pesan-pesan berikutnya. kalau kita nggak Apa? ngomongin soal FYP itu seperti apa? Algoritma. Jadi terkadang meskipun algoritma kita tuh apa, tapi pasti aja muncul nyelip salah satu konten yang di luar. Oh iya, si Nurul emang kenapa? Si Nurul lagi di luar. Oh. Nah, di luar. Oh. Nah, Nurulnya di luar. Jadi terkadang ya apa ya? Nggak sesuai sama apa yang kita sukain. Kita nontonin misalkan apa? Kucing, terus otomotif. Tapi itu aku punya challenge, mau nyobain nggak? Enggak. Nggak, itu mah benar. Ini mah challenge ya, challenge. Teman-teman coba di sosial medianya, coba FYP-nya cari konten edukasi. Orang berarti 100% akan dibelokin. Iya. Nggak ada itu edukasi, tidak ada. Karena memang tergantung dia dipegangnya untuk apa kan. Sejujurnya contoh ya, bukan apa-apa kayak Cina tuh kenapa sosial media dipantau oleh pemerintah, karena tujuan mereka tuh untuk membangun bangsa. Dalam arahnya kemana maksudnya? Dalam artian gini, di kita anak-anak udah tahu kicau mania, di Cina nggak ada yang tahu kicau mania pak. Anak sekolah tuh diajarinnya bahwa bapak ibu lu tuh cari duit susah. Lu kok nggak sekolah bener, kuliah bener, mau jadi apa lu? Di kita kan enggak. Anak sekarang kicau mania, jangan jauh-jauh lah. Anak Bahlil ganteng itu. Fuck you anjing. Gua tuh kemarin lagi sama keponakan. Gua tuh ditanya, "Om, buah apa yang paling manis?" Buah lil, Om. Nah, terus tahu dari mana? Ini aku lihat di TikTok. Oh, gitu. Itu ponakan gua tuh umurnya 5 tahun. Enggak gini, enggak pas nanya, "Om, buah apa yang paling manis?" "Om, apa? Buah lil sini." Dijenggut. Ini ada melon bangsat. Mangga nih, gua potong mangga makan, manis enggak? Gitu ya. Buah naga anjing kalau gua. Itu tuh. Terus anaknya Ray mainannya Spotify. Goks, Reira, gokil, gila. Lagunya Alexandra apa? Bukan Alexandra apa? Rodrigo tuh. Oh. Udah ini. Hah? Bukan ada nih, Bang. Ayo sana. Enggak gitu aja. Lagunya Ed Sheeran anjing. Katy Perry anjing. Lagunya siapa lagi? Siapa? You say goodbye. Bukan. Bapak mah lagunya Jawa. Lu iya dong. Itu tuh apa ya terkadang tuh gitu maksudnya. Padahal tontonannya keponakan ya gitu. Kalau kagak ya si Thomas and Friends ya, kalau nggak masih The Bear tetap ada selipan konten-konten yang di luar dia suka juga gitu. Jadi apakah ya memang ini sebuah pancingan gitu loh maksudnya itu dalam bersosial media ya kayak gitu. Jadi mungkin tes ombak kali ya. Anjay, tes ombak. Ya, soalnya sampai ya itu maksudnya kok sampai bisa ada di tangan anak kecil gitu loh maksudnya itu sebenarnya bukan karena di tangan anak kecil, balik ke orang tua. Depends on. Kagak, jadi ya memang sama kakak tuh ya memang dia tuh dikasih HP dan ya memang isinya gitu, dia kalau misalkan megang HP ya udah tontonannya itu nggak pernah yang aneh-aneh, cuma ya gitu mungkin dia tuh ya apa ya
kan ada fitur yang auto scroll tuh kan, jadi Iya. kagak usah ini, sama kayaknya dia tuh gitu mau tidur gitu kagak tidur gitu kan, kagak merem-merem muncul kayak gitu loh bang. Kan lama-lama kayak gitu kan, lama-lama kalau misalkan itu sering muncul sekali ya mungkin dalam 10 konten salah satunya muncul, terus semakin sering gila jadi terus. Nah jadi isinya tuh yang di luar itu tadi gitu loh. Iya, karena kan memang itu tadi dijelinya informasinya bukan seperuntukannya. Mas lagi ngetek Mas, jangan berisik Mas. Gimana sih? Iya, ini dia mau nyari itu Parah tuh banget. kicau mania Parah. no. Oke lah, Itu ini tuh. dari challenge sudah ya. Jadi kalau Iya. emang dari challenge itu sebisa mungkin cari challenge yang masuk akal lah. Iya, Jangan jangan yang aneh-aneh. iya, jangan mentang-mentang itu untuk kebutuhan entertain, Betul, jangan. jangan mencoba goblok demi sanjungan orang, jangan. Iya. Cuma lu. Iya, ngerugi lu sendiri gitu loh. Lu goblok kok. Tiba-tiba. Diterusin sih. Iya, gitu masa loh. mau tiba-tiba ntar pas mau nikah tiba-tiba kawinan siapa? Kawinan si goblok no. Yang gak enak ya. Iya, Gitu. takutnya ya gitu. Maksudnya orang-orang yang suka ngeprank, takutnya ya di prank malaikat juga. Gitu. Wah, nice. Nice. Bisa kayak Dari gitu. jauh tet. Iya. Cie, tunggu aja. Ya kan di kurun waktu 2015-an ini kan banyak banget yang suka sosial iya. eksperimen. Kita kan di terus prank kali prank. kiamat beberapa kali, 2 kali ya. Ya karena ya kita percaya suku Maya lagi ya, kalender Maya no. Lagian suku Maya, suku si Cepik ya bersih. Nah, itu. Ya. Oh, iya. Suku si Maya. Yeah. Oke, poin ketiga. NPC live, joget dan gift fenomena live NPC. Kenapa penonton rela ngirim gift hiburan atau eksploitasi tren? Kenapa penonton rela? Oh iya ya, tadi nyambung NPC live. Jadi memang orang tuh jadi udah nggak mikirin orang lain, jadi udah ibaratkan begini lah. Demi orang terkenal, masa bodoh dengan kehidupan dia. Ya mungkin sesuai namanya NPC. Jadi ya kayak di video game NPC kan non playable karakter. Dia tuh hanya non playable karakter. Ya ampun, masih kagak ini. Lah, gue taunya NPC non player cuy. Nah, gitu. Tapi emang bener kan, ada yang mainin nggak ada kan? Nggak ada itu tuh non playable karakter, itunya diganti komputer. Ah. PS1 kan gitu, PS1, PS2 kan ada kita PS1 sama CPU. Oh, yang lawan komputernya tuh lawan NPC namanya. Agak kesonot, Cok. Oh, terus gue. Ini dia gini, makanya tadi gue tanya ini ngomongannya serius enggak? Kan nanya anjir. Ini kayak NPC jadi memang. Tapi gini ya, yang biasanya gue tuh suka nontonin video-video crash, maksudnya itu yang kecelakaan gitu loh. Ah yes. Nah, gue tuh masih mikir apakah NPC yang dimaksud ini tuh hal yang gue tonton di ini, salah satunya gini, itu tuh semua tuh beberapa kejadian tuh kebanyakannya di Tiongkok atau di Cina gitu. Ini tuh ada yang crash bang ya, kagak ada yang nolong, cuma nontonin doang. Iya. Di Cina tuh lah, sekarang juga begitu kan? Iya, jadi maksudnya tuh ya kalau di Indonesia mungkin direkam dulu baru dia nolongin. Tetep aja ini. Tapi ini tuh kalau misalkan di Cina bener-bener crashnya tuh bener-bener crash yang bener-bener fatal banget. Oh, jadi yang pas kecelakaan kepalanya langsung putus gitu. Iya, terus didiemin aja, serius. Oh. Gue tuh apakah ini yang dimaksud NPC? Jadi memang tidak ada empati dan itu kan urusan dia gitu. Kalau NPC itu yang suka ini bukan sih, suka orang-orang yang hidupnya gimana gue gitu kan? Nah, ini. Ini tuh harus menerka-nerka sama dia mah. Enggak sih yang tuh, kan? apa? Masalah emosional tuh NPC bukan sih? NPD. Oh, NPD. Ah, itu masalah emosional. Kalau NPD sama NPC duluan siapa? Itu ibarat Abangnya siapa abang? IPB. Hah? MPB apa tuh? ini Oh, iya. ini tuh berarti nggak jauh beda dengan yang namanya Apa? telur dulu atau ayam dulu. Oh, beda. Iyalah sama. Ayo mau kita depannya sampai kapan nih? MPB. Maaf baru balas. Ya inilah algoritmanya orang tua gini nih. Obrolannya ya kayak gini gitu loh. Jadi Si fuck you. jadi memang harus menerka-nerka dan harus ngerti gitu loh. Gue juga bilang. Hah, apanya? Biar giginya nggak patah. Yang lembek apa yang empuk nih? Nah ini nih. Ada tahu yang empuk tiba-tiba jadi keras, ada tahu? Hah? Sosis digoreng.
Ya kan? Atau kalau enggak yang lagi rame di Apa? Korea, Apa? Daecang, Decang. yang ada intens dari bebong, maksudnya usus intens. Jadi di dalam busuk. Nah, musuh juga usus kan. Mentang-mentang tadi istrinya si Re kan nitip nasi padang terus kepikirannya tambusu. Nggak sekalian kikil apa burak Apa tadi gitu. namanya apa tadi? Hah? Apa namanya tadi? Yang mana? Ya, tadi yang dari Korea itu apa namanya? Daecang tuh jadi Decang itu bukannya pendukungnya Barcelona. Kecil. Atau makanan yang di Bandung tuh. Daecang. Tadi aja mereka mau pendukungnya Barcelona pelatih Decul. Lihat aja. Nice Iya. fight. Terus. Ya apa? Harus kayak gitu kah gitu loh. Enggak, soalnya di dekade kebelakangan ini juga kan ya ramai juga dengan yang namanya konten kreator yang dari Korea yang udah lama tinggal di Indonesia, jadi daily vlog dan segala macamnya. Dia juga kan sempat katanya tuh culture shock juga gitu loh. Dia tuh sempat juga, aduh gue lupa si Sani itu siapa ya, itu tuh dia tuh karena udah terlalu lama di Indonesia dan bikin vlog di Indonesia dan ya udah gitu. Pas dia balik lagi ke Korea, dia tuh sempat nanya kita, lupa kalau dia tuh udah di Korea, konten-kontennya lupa kalau orang-orang di sana kagak di blur backgroundnya. Nah jadi ya bener kata lu tadi, maksudnya ya memang ada sebuah privasi apalagi Jepang. Dan ini juga kalau ngomongin sama masalah Jepang ini kan ya ada culture itu kan yang di Piala Dunia yang setelah mereka beres tanding si ruang ganti dan segala macam. Itu keluar dari NPC Live, jangan beda itu mah ranah bola. Dia enggak, tapi masih itu apakah hal seperti ini tuh harus gini, soalnya ini jadi sebuah cerminan. Itu mah culture. Nah, culture ini tuh apakah yang memang harus dibudayakan? Kan lu kan bilang tadi gitu ya. Jadi belum tentu budaya yang dari luar diterapin di Indonesia itu sama gitu. Ya, emang. Itu. Nah, karena apakah kita ya harus mengikuti algoritma itu juga? Sebenarnya gitu loh. budaya orang Indonesia itu diajarkan adalah tata krama dan sopan santun. Iya, dan apalagi harus kalau di vlogger ya terutama itu Jepang sama Korea. Ini mereka tuh bener-bener privasi kan, sampai ada kan ya peraturan di sana, regulasi kalau misalkan handphone. Bapak pegel-pegel nih, ototnya tegang. Duh, jangan kebanyakan kerja, Pak. Relax dikit-dikit. Rokoknya tegang, ototnya. Lanjut. Sangat bermanfaat banget ya. Tujuan Jepang sama Korea terus? Iya, karena sampai pernah kan kalau HP yang diproduksi di Jepang atau di Korea, si suara starter kameranya nggak bisa. Suara starter kamera? Starter kamera, yes. Jadi kalau di Indonesia kan bisa disenyapin. Nah kalau di sana kan nggak bisa. Betul, karena biar tidak mengganggu ranah privasi. Betul. Soalnya kan banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab tuh kan ngintip pakai kamera. Betul, makanya kalau di negara-negara kayak gitu tuh biasanya biar tidak ganggu ranah privasi, si shutter kamera itu biasanya suaranya wuh. Nah kayak gitu. Kenapa FYP kayak gitu tuh nggak ada di Indonesia gitu lah? Nggak, karena kan dibilangin itu balik lagi ke ranahnya untuk dididik seperti apa, Pak. Segini aja kok bisa ngambil, bisa bilang mah. Bapak lihat pendidikan lah. Sekolah-sekolah swasta yang berbasic dengan kurikulum negara luar itu memberikan kepadatan kepada si murid-muridnya untuk belajar. Apakah tidak boleh main HP? Boleh. Untuk orang tuanya apakah tidak boleh main HP? Boleh. Tapi mereka tuh punya planning. Makanya kenapa sekolah-sekolah swasta itu biasanya lebih maju daripada sekolah negeri. Karena itu tadi mereka punya culture yang dimana mendidik anak sekolah itu adalah jenjang karir kamu kan seperti apa. Ini masih itu padahal kalau ya sebenarnya di kita tuh kan ya tidak kalah tidak kalah sopan dan dengan negara-negara yang lain juga gitu. Kalau untuk secara sopan santun dari kita juga kan udah pasti diterapin lah ya dengan parenting kayak gitu. Cuma kenapa kok orang ngelihatnya tuh kayak hidup di Jepang atau hidup di Korea tuh tertekan gitu loh.
orang lain ya maksudnya. Tapi kalau warganya yang asli enggak, kayak anak-anaknya. Yang gua baca tuh di sono anak-anak misalkan SD, SMP, masuknya kan jam 8 jam 9-an ya. Yes, betul. Dan ke sono mereka tuh disuruh ya itu pakai sepeda atau jalan kaki atau pakai kendaraan umum. Terus ya anjir di sono mah Dijemput kagak pernah pakai- nyampe. Iya kagak ada yang namanya macet gitu. Sorry nih. Meledak. Sorry nih sebelumnya, sorry ya. Sedikit aku juga mau ngeluh nih. Maaf ya. Tai emang. Gila, gua sekarang sekolah gila si jamnya tai lah, masa berangkat kerja jam 7 anak sekolah baru pada berangkat. Gila, ini orang aja dulu jam 7 udah paling telat, ini udah sampai sekolah ditutup gerbangnya. Sekarang anak sekolah jam 7 masih santai diantar. Fuck you lah. Iya, Buat apa yang pagi-pagi atau ini? ya itu tuh maksudnya ya apa efektifnya ya kita masuk tuh jam 6 jam 7 kok kayak kerasa beda banget gitu loh di luar negeri Sekarang mereka, beda. ya mereka tuh justru malah apa ya kan malah justru ini ya di Jepang tuh pengantin muda tuh disuruh langsung punya anak. Di sana kan katanya krisis ini kan orang-orang muda kan. Penduduk. Iya, sampai katanya tuh ada salah satu daerah yang karena bener-bener nggak ada orangnya dan semuanya tuh pergi kalau nggak ke Tokyo, ke Kyoto, Osaka. Jadi apa ya mencari peruntungan hidup di sono gitu. Dan pada apa nikah tuh kayak cuma sebuah formalitas. Tapi kan di negara Jepang mah kurang penduduk. Iya. Diharapkan punya anak. Di kita udah punya anak, nikah belum. Ya. Di Korea seperti itu juga. Mereka kagak mau. Heran gitu loh. Saya bukan karena nggak mau, karena mereka udah mulai ya ya ke apakah kehidupan modern. nah tapi ya memang kayak yang konten-konten kayak gitu nggak ada. Pendidikan kagak ada. Ya, Kayak iya. ini makanya kalau misalkan kita scroll mulu siapa Mario Teguh mau ini Nggak, tapi- nggak ada kan. Enggak, tapi sebenarnya karena itu juga salah satu mungkin nilai negatifnya ketika anak-anak mulai dididik biar jadi terkait masa depan seperti apa, akhirnya akan menghilangkan yang dulu ya mikirnya orang nggak sekolah tinggi-tinggi, nggak dapat nilai bagus, keterima di perusahaan gede dan di kota yang lumayan, kenapa harus di kampung? Ada juga kayak gitu. Oh jadi sebuah dia memikirkan konsep gue udah punya ijazah sarjana masa diem di desa gitu ya. Betul, tapi kan sesuai. Masa di kita kan tidak. Lulusan S1, gaji pengen gede, pengalaman kerja 0. Baru di pressing bentar, pengen healing, Pak. Fuck you. Kita langsung ke poin terakhir, yaitu poin 4, di mana prank yang kebablasan, batas antara lucu dan merugikan orang lain. Tadi gue. Bener. Dampak prank terhadap korban. Bener sih, ini juga Ya ampun. prank-prank tuh yang mulai siapa ya, anjir? Ya itu tuh ada. Emang iya? Itu. Asbun anjing. Ya salah satu mungkin pelopor dan yang bikin gede ya Atta. Kalau nggak gitu Mas Baim yang nyamar jadi pengemis yang ngeprank tau ntar dikasih duit yang Tapi kan Itu mah sosial eksperimen atau? ya tapi kan ya tetap aja berawal dia tuh ini siapa sih bang berisik banget ngomong mulu dah. Bini gua. Nah itu tolong itu Ya marah-marah bini gua ya. nah itu tanah dari tadi tuh meni kok suaranya Gojo Satoru mulu gitu. Bukan Gojo. Siapa itu? Sucuna. Nah, Susuna. ini sudah persusuan aja. Ya itulah teman-temannya intinya lah keabsurdan scroll Prank yang di kebablasan. iya kagak ada bobotnya gitu loh maksudnya tuh dan terlebih kenapa sih salah satu medsos yang saling sering banget kontroversial. Jangan serius dong, kita kan mau lucu. Iya kan Ya, saya nge-breaking serius. dulu ntar Oh. Oke, boleh. mau nge-build punch. Oh, nge-build anjing. Gila, ditinggal berapa lama langsung nge-build punchline, Yo, goks. iya. Oke, gua tungguin terus gimana? Gue lagi mungket menahan ketemu siapa ketawa nih. Tadi sampai mana sih? Tadi dari apa sampai yang prank. Oh iya, intinya yaitu sangat-sangat kontroversial tuh
Ya tapi memang jadi tempatnya cuan lah ya. Siapa sih yang kagak mainan TikTok? Cuma ya memang di beberapa kontennya tuh masih hal-hal yang kurang berkenan aja lah gitu, maksudnya joget-joget mulu gue heran anjir, mana suaranya kenceng lagi, tapi kalau misalkan kita ke IG suaranya pelan, wah malas anjir mat. Soalnya ini tombol Volumenya volume tuh rusak. kagak ada, iya. Kok bisa? Tombolnya kagak ada. Biasa nonton bokep di ini ya. Biar gak dikecilin tuh. Ya, nggak bisa ngecilin. Sama-sama pernah jadi pelakunya lah ya. Iya, Paham sama-sama lah. punya link lah. Nah, Kok nggak bisa pakai headset kan? Taunya bocor keluar. iya. Dan apalagi kalau pakainya yang AirPod mah kan gini tiduran nggak bisa. Iya. Kan tahu sini kan ada gestur ya. Nah, terus pas lagi kayak itu tiba-tiba di kereta kan denger, gitu ya. Ngompak bah. Ngat gitu. Gitu. Kok nggak pintu yang pas wing gitu. Daripada kita kemana-mana mending konklusinya ya berbijaklah. Jir, udah bilangin konklusi gok. Berbijaklah Pas, dengan episode ketiga bersama saya. Konklusinya dari materi hari ini. enggak bang, gue suka gitu, suka. Lanjutin udah biarin. Suka. Ih, Enggak lah, udah. emang gitu. Lu gua lempar ke atas. Terus gue cat gitu ya. Ntar stepin motor gue ya, gue Ya, intinya gitu, maksudnya berbijaklah bersosial media dan ya sesuaikan juga lah, musik kagak usah yang aneh-aneh lah gitu loh maksudnya. Cuma tapi sekarang kan gitu, kalau tidak kontroversial ya tidak viral gitu loh, tidak ada atensi dari orang lain dan netizen. Yang penting rame, viewsnya gede, mau itu kontennya seperti apa ya seolah-olah itu hal haram pun jadi halal kan gitu. Haram. Karena ya tidak penting, sumpah tidak penting itu tuh si reels yang kagak jelas nih anjing. Mending gua mah nonton Facebook terus channelnya si Tinjau Lawik anjing, gua mah nontonin truk-truk yang susah nanjak mending gua nonton gituan, sumpah gua anjing. Serius anjir, nontonin jadi POV jadi masinis tuh gimana gitu. Kayak gitu aja. Nonton ini dong, Hobi Bocah Tua. Hah? Bocah tuh apa ya? Hobi Bocah Tua. Bocah tuh apa? Ada itu sebuah vlog dari YouTube yang sangat menarik. Apaan? Hobi Bocah Tua. Hobi bocah tua, coba aja nanti di YouTube cari. Cuman memang lagunya rada kampung sih emang. Apa sih itu, apaan sih? Isinya apaan sih? Bocah tuh apa nih? Vlog, Dong, lihat dulu. hobi bocah. Cari teman-teman hobi bocah tua. Ya. Pokoknya itu seru lah. Cuman kalau masalah sound mah ya mohon maaf ya. Dak didukser gitu ya. Breakbeat gitu. Sekarang bayangin aja tiba-tiba video yang lagi bagus, masa lagunya Kicau Mania. Yeay. Loh, kan ada versi ininya. Apanya? Versi ininya apa yang DJ-nya remix. Masanya Kicau. Kesukaannya si Ibon. Si Ibon kan gitu. Oh iya. Kicau manianya dia gitu. Deng. Nggak pantas banget ya. Iya, diam. Udahlah Blon, udahlah blasting aja lah fokusnya. Fokus aja blastingnya. Kalau makan sama yang berkuah jangan mie wae kira. Muntah ieu mah ini ayam geprek wae gitu meni. Protein. Pengen sobek lambungnya. Ya ampun. Nih, dia baru berapa bulan? Tanyain, tunggu 6 bulan udah mulai bosan sama ayam, tungguin aja. ayam lagi. Pas lama-lama kukuriuk semua nih. Iya, pas bau ini mau makan, bau ini bau karbit kan gimana Nggak gitu. mungkin bau karbit. Emang misalkannya lagi ngelas, bos. Iya nggak apa-apa, sambil ngelas aja gitu habis itu di ini. Ya segitulah pokoknya ya daripada kemana. Konklusinya apa, anjir? Udah nggak ada lah intinya. Anomali semua isinya. Ya. Apa? Intinya mah keranjang kuning lah, anjir dikit-dikit keranjang kuning. Cek keranjang kuning aku ya, itu mah namanya orang nyari duit mah silakan, cuma ya itu tadi ya berbijaklah, dan kalau misalkan punya apa dikasih kritik-kritik yang agak pedes ya mbok bisa diterima lah gitu lah. Kadang kan orang-orang tuh emang kenapa ini Jadi kritik pedes gini. jadi anjing. Gitu mulu aja. Thank you yang udah nonton. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya ya, sama ya inilah frame-nya kalau kita berdua mah yang kayak gini. Sukanya kita tuh ngajaknya bercanda tapi kadang enggak, tapi gini serius-serius ini gua ya. Terus kalau udah serius tadi nih, tapi yang gini Pan, langsung ke bapak-bapak modenya keluar jebret gitu. Si guyon-guyonan yang kemana ini ya gitu lah. Intinya gitulah ya. Thank you yang ada nonton. Kita ketemu lagi episode selanjutnya. Tetap waspada. Stay safe.
keep struggle. Waspadalah. Waspadalah. Bang Napi aja. Bung Napi. Bang Napi. Wo. Bukannya Bung. Bang. Bang Bing Bu. Yo. Dah. Gitu. Jadi berbaik-baiklah dalam menonton. Ih. Ya. Yo. Ya Allah, belum di. Thank you.